Akan kita ikuti Smart Parenting and Creative Learning bersama Sutanto Windura, Brain Coach Leader. Selamat mengikuti. Selamat malam Smart Listeners di seluruh Indonesia di 8 kota radio Smart FM. Kembali saya William Darmawan menjumpai Anda dalam Smart Parenting and Creative Learning. Gimana kabar Anda di malam hari ini Smart Listeners? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat dan otak kita tetap fresh, tetap terlatih, daya ingat juga semakin kuat, apalagi kalau sudah mendengarkan Creative Learning ya. Nah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan topik yang pada minggu lalu sempat kita bahas tentang operating system otak kita di bagian kedua. Untuk Anda semua, silakan Anda bisa ke YouTube channel Smart FM atau kami juga mengajak kalau ingin berpartisipasi di WhatsApp di 0812 11 12 959. Tapi yang pasti Anda bisa menyaksikan perbincangan ini di YouTube channel Smart FM sekarang juga. Karena sudah hadir bersama kita ada Bapak Sutanto Windura. Selamat malam Pak Tanto. Selamat malam Mas William, selamat malam Smart Listener yang jenius dan kreatif, khususnya untuk topik hari ini Anda para orang tua, ya, baik Anda juga merupakan pekerja, eksekutif, pegiat organisasi, biasanya Anda juga orang tua. Nah, hari ini kita brain management tentang sesuatu yang lebih basic, yaitu tentang operating system otak kita, dan juga nanti ada irisannya dengan brain edu parenting, saya sebutnya. Oke Pak Tanto, kita mau nge-review dulu yang minggu lalu tentang operating system otak kita. Itu apa dan bagaimana cara kerjanya mungkin bisa digambarkan sekilas nih kepada Smart Listeners. Oke, baik, Smart Listener. Bagi Anda yang mungkin tempo hari belum tune in di bagian pertama, topik kita hari ini adalah operating system otak kita. Saya sering sebut ini operating system, kenapa? Seperti halnya pada gadget, ya. Anda punya smartphone, tablet, atau laptop Anda, PC Anda, selalu punya operating system, ya. Apakah itu Android, iOS, Mac, atau Windows, ya, ada operating systemnya. Setelah operating system, kemudian aplikasi-aplikasinya. Nah, pertanyaannya adalah kalau operating system Anda bermasalah, kena virus dan sebagainya, pasti aplikasi-aplikasinya bermasalah. Nah, yang membentuk diri kita menjadi kita seperti ini, manusia dengan segala keunikannya, sebab Anda ini one in infinity and one for eternity. Penduduk dunia kalau tidak terbatas, tidak ada orang yang cara berpikirnya sama seperti Anda, dan sampai kapanpun, berapa ribu, berapa juta tahun lagi, tidak ada orang yang lahir cara berpikirnya sama dengan Anda. Anda adalah unik satu-satunya di dunia sekarang dan selama-lamanya, begitu ya. Nah, itu semua ternyata ada satu operating system. Ya, operating system ini bisa ditarik benang merahnya, tapi sekali lagi setiap orang punya keunikan yang tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Nah, brain operating system. Nah, tentu ini masih relevan dengan topik kita, topik talk show kita, yaitu Smart Creative Learning. Kenapa? Kadang saya bawakan apa yang saya ingin sampaikan ke Anda, termasuk yang sudah saya sampaikan minggu lalu dengan yang sekarang ini, adalah bagian dari suatu seminar atau workshop, bahkan workshopnya untuk kalangan eksekutif, tetapi ya selalu punya peran ganda, ya eksekutif, ya orang tua, begitu ya. Ini topiknya adalah brain edu parenting. Parenting, tapi ada brain-nya, ada edunya. Nah, brain-nya tidak lain adalah operating system, edunya, nah ini dia, ada keterkaitan dengan Smart Creative Learning. Kenapa? Karena biasanya, satu, setiap permasalahan anak, orang tua adalah bagian utama dari masalah anak. Itu yang pertama. Ya. Kedua, biasanya masalah anak, biasanya ya, banyak yang dimulai dari masalah belajarnya. Dan kemudian bermutasi menjadi masalah-masalah yang lain, yaitu masalah harga diri, masalah minder, masalah merasa tidak punya kreativitas, merasa bodoh, merasa tidak mungkin bisa berhasil, dan lain sebagainya. Masalahnya bermula dari embrionya itu saat masa-masa sekolah. Nah, oleh sebab ini keterkaitannya coba kita bahas, ya, ala brain management tentu saja. Nah, Oke, Pak Tanto, kalau membahas
tentang operating system otak kita. Itu terdiri dari apa saja, Pak Tanto? Mungkin bisa di-share kembali kepada smart listeners. Oke, baik. Nah, smart listener, ini tidak ada di buku persis seperti yang saya sampaikan. Ini adalah suatu bukan pendapat pribadi, ini scientific, tetapi saya rangkum ala saya sendiri. Ya. Tapi semua yang saya sampaikan tentu ada scientific sekali dan bukan saya yang ngarang semua, tapi saya merangkumnya menjadi suatu tema yang saya namakan brain operating system yang membentuk keunikan diri kita, terutama pada anak-anak kita, gitu ya. Kalau sudah tua begini udah telat ya. Kepribadian sudah terbentuk, semua sudah terbentuk, tentu lebih sulit ya. Tetapi justru generasi muda dimulai dengan anak-anak kita, kaum muda, kaum pelajar ini yang bisa kita pahami, orang tua lebih memahami baik dirinya sendiri dan terutama putra-putrinya ya, sehingga memperoleh keuntungan optimal dalam Anda melakukan parenting Anda. Yuk kita review ya, review apa yang sudah kita sampaikan minggu lalu. Kita bicara tentang parenting dulu. Nah, parenting itu apa? Saya pakai terjemahan yang simple saja bahwa parenting itu semua usaha orang tua yang dimulai anak saat usia kandungan, itu ya dimulai itu usia kandungan, ya. Jadi sampai usia remaja, sampai remaja. Lalu setelah itu mungkin pengaruh lingkungan jauh lebih kuat. Tapi bahkan sampai usia kandungan pun parenting sudah jalan loh. Padahal anak belum lahir. Ya, sebab apapun yang masuk ke ibunya, masuk ke anaknya. Nah, lalu peran orang tua dalam hal apa? Satu dalam hal fisik, kedua intelektual, bagaimana bikin anak dapat banyak pengetahuan, sekolah dan sebagainya, lalu emosional dan sosial. Nah, biasanya titik beratnya hanya fisikal. Lah kan saya sudah kasih makan, semua sudah dipenuhi, sisi emosionalnya tidak, sisi sosialnya tidak. Intelektual, nah itu kan tugas sekolah. Tidak tepat demikian. Ya, saya pernah sampaikan, Genius Learning Triangle itu adalah guru, siswa, orang tua. Nah, minggu lalu kita udah sampai pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang self-concept, konsep diri. Ini adalah kumpulan belief pada diri seseorang. Nah, itu ternyata ada empat ya. Yang pertama, self-idol alias diri ideal. Anak kita ini idolanya siapa sih? Pernah nggak Anda tanya? Ya, lalu kalau Anda sudah tahu seberapa kuat dia mempengaruhi anak Anda, apakah hanya sebatas pada model rambutnya, model pakaiannya, gayanya, atau sampai ke hal-hal yang lebih prinsipil? Nah, apakah idolanya sudah sesuai yang Anda harapkan, atau bahkan tanpa Anda ketahui mungkin bukan suatu idola yang baik, begitu ya? Nah, cara ngetesnya, ya tahu ya, tutup mata, coba suruh bayangkan idolanya, jaraknya kira-kira dekat atau jauh. Semakin dekat, semakin ingin dia menjadi seperti itu. Semakin jelas wajahnya idolanya, semakin ingin dia menjadi seperti itu. Ya, tentu kita bisa ambil kesimpulannya, perlu hati-hati atau lega, gitu ya. Tergantung idolanya siapa. Kedua, setelah diri ideal atau self idol adalah self image, ya citra diri, ya self image itu adalah citra diri. Jadi bagaimana anak melihat dirinya sendiri, atau bagaimana dia berpendapat orang lain melihat dirinya? Apakah dia benci pada dirinya sendiri? Apakah dia suka pada dirinya sendiri? Atau dia menganggap orang lain tidak suka pada dirinya seperti saat ini? Itu akan menentukan citra dirinya seperti apa. Ya, contoh tes paling gampang, suruh tutup mata, bayangkan dirinya sendiri. Apakah dekat, apakah jauh, apakah wajahnya jelas, apakah tidak. Nah, semakin dekat, semakin wajahnya jelas, semakin dia suka nyaman dengan dirinya sekarang. It's okay dirinya seperti ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ya, oke. Nah, lalu yang ketiga, nah ini sudah mulai saintifik ya, bahkan ke matematika, adalah harga diri alias self-esteem. Harga diri adalah perbandingan antara citra diri dibandingkan dengan diri ideal. Citra diri dibandingkan dengan diri ideal. Self image dibagi dengan self idol. Ya, pecahan ya. Nah, pecahan itu semakin besar, tinggi, kalau pembilangnya besar atau penyebutnya kecil, pembaginya kecil. Ya, apalagi pembaginya kecil, pembilangnya besar.
wah itu tentu akan menyebabkan harga diri yang oke. Jadi tentu harapan kita adalah anak kita suka terhadap dirinya sendiri dan tentu saja dia apa yang dia bayangkan dirinya sendiri terhadap idealnya itu sudah dekat, gitu ya, paham ya? Semakin dia menyerupai idolanya, semakin harga dirinya naik. Biar gampang kita ambil satu contoh ya. Sekali lagi harapan ulangan matematika, tes matematika. Harapan anak adalah atau dia berpendapat harapan orang tuanya terhadap dirinya saat tes matematika hasilnya adalah 100. Ya. Sedangkan hasil tesnya betul-betul ternyata hasilnya hanya 50. Maka harga dirinya mestinya 50 per 100, setengah. Nah, tinggal ini larinya ke kepercayaan diri, self-confidence. Kalau dia menganggap bahwa, kebetulan aja aku dapat 50 karena memang aku nggak sempat belajar banyak, padahal aku ini sebenarnya pinter matematika. Kebetulan aku agak teledor, gitu. Ternyata aku salah belajar, padahal kalau aku benar belajar, pasti 90-100, berarti harga dirinya tinggi. Tapi kalau kemudian dia memvonis dengan hanya dapat 50 bahwa aku ini nggak bakat matematika, aku ini memang bodoh matematika, aku ini nggak bakat ngitung dan sebagainya, aku bikin kecewa orang tua khususnya matematika, maka harga dirinya akan rendah dan kepercayaan dirinya akan rendah. Itu akan menentukan operating system pada otaknya dan bahkan itu berkelanjutan. Kalau itu sangat intens akan berkelanjutan sampai dia besar, begitu ya. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Topik kita di kesempatan malam hari ini adalah operating system otak kita bagian kedua, smart listeners. Tadi sudah dijelaskan salah satu bagian penting dari operating system kita adalah kepercayaan diri anak, yang tentunya juga yang menentukan adalah salah satunya adalah peran orang tua ya Pak Tanto. Bagaimana tua itu mendukung supaya anak ini lebih percaya diri, atau ketika mungkin mengalami dapat nilai yang kurang bagus, itu gimana, apa yang harus dilakukan oleh orang tua salah satunya Pak Tanto? Kalau nilainya tidak bagus, ya. Tetap ada dan juga kepercayaan dirinya tetap bagus gitu ya Pak, karena takutnya dia mungkin
kepercayaan dirinya rendah, akhirnya semakin besar itu akan berlanjut terus. Nah, orang tua perannya bagaimana kalau dalam hal ini, Pak? Oke, baik. Nah, ini kebetulan memang yang ingin saya singgung dan mestinya saya sampaikan juga di awal. Ya. Jadi, eh, tiga pilar kejeniusan yang saya sering sampaikan juga di talk show ini, itu adalah ada tiga. Ya. Tapi kan saya bilangnya segitiga kejeniusan ya, guru, orang tua, siswa. Tapi tiga pilarnya membuat kita, anak kita jenius sesuai harapan kita adalah satu, what to learn, materi belajar. Kita udah tahu ya, makanya kita sekolahkan, belikan buku, ikut les itu tujuannya mendapatkan materi belajar. Oke? Kedua adalah how to learn, alias bagaimana teknik-teknik belajar. Inilah yang menjadi intisari dari smart creative learning dan accelerated learning. Saya bicara tentang percepatan belajar melalui membaca efektif, speed reading, mind mapping, memory skill, dan lain sebagainya. Semua adalah ini. Ya. Tapi ingat, ada pilar yang ketiga yang paling rumit, yaitu why to learn, faktor motivasi. Nah, ini erat kaitannya dengan why to learn. Jadi kalau tadi, sorry kalau saya agak salah tangkap ya, Mas William bilang, anak nilainya jelek, lalu tapi ada yang tidak termotivasi, motivasinya anjlok, tapi ada yang masih termotivasi, betul ya? Ini semua mainnya di area why to learn. Nah, mungkin banyak orang tua yang bingung, rasanya why to learn-nya udah cukup, sekolahnya bagus, bukunya lengkap, catatannya lengkap, apa itu, eh, ikut les gitu ya. Lalu how to learn, rasanya dia juga nggak masalah untuk hafalan, ya, nggak masalah juga, belajarnya juga kayak nggak ada masalah, ya walaupun mungkin ya tidak tahu semua teknik-teknik belajar yang saya sebutkan tadi, teknik percepatan belajar, tetapi kok orangnya tidak punya motivasi, merasa tidak mampu matematika, serasa tidak jelas masa depannya. Nah, ini semua adalah faktor why to learn yang erat kaitannya dengan operating system. Nah, ini paling samar-samar, paling apa ya, paling tidak saintifik begitu ya. Kalau saya ngajar speed reading, mind map kan sangat saintifik ya. Step-stepnya begini, cara bikin mind map. Speed reading begini, meningkatkan kecepatan begini. Tapi parenting ini bukan ilmu, apa itu? Bukan ilmu yang saintifik. Ada sisi art-nya. Ya, kita pakai, Anda baca buku parenting seperti apapun, tidak bisa kita dengan pendekatan yang sempurna seperti itu membuat anak kita menjadi ideal, sempurna, tidak mungkin. Ya, tapi pendekatan dengan manajemen otak ini akan melengkapi dari yang ada, bukan satu-satunya untuk mengambil alih. Nah, jadi sekali lagi, operating system yang kacau sangat erat hubungannya dengan motivasi belajar alias why to learn. Ya, nah ini mestinya saya sampaikan di awal sebagai intro ya. Oke. Dan semoga sekaligus menjawab apa tadi statementnya dari Mas William ya. Nah, kita udah masuk sesi kedua, tapi saya mesti review apa yang memang sudah saya sampaikan minggu lalu. Di samping sub konsep ada love language, bahasa cinta, karena waktu itu ada Pak siapa yang nanya, ya akhirnya sekaligus masuk ke sana, gitu ya. Jadi smart listener, kali ini juga akan saya lebih lengkapi supaya Anda mendapatkan tidak hanya wawasan tentang bahasa cinta, sebenarnya reward yang tepat untuk masing-masing anak karena keunikan otaknya, tetapi juga tip dan strategi. Kalau Anda sudah tahu anak Anda ini bahasa cinta itu ada 5, katakanlah ABCD, Anda sudah tahu anak Anda masuk C, apa-apa saja yang bisa Anda lakukan. Do dan don'ts-nya apa. Ya. Ini sekaligus mereview, sekaligus sesi ini kita akan lengkapi dengan menambahkan tipsnya. Begitu ya, Mas William ya. Oke. Nah, jadi sekali lagi, operating system ini satu membentuk bagaimana bahasa pemrograman di otak anak. Kedua juga menjadi keunikan otak anak. Nah, kalau keunikan ini tidak bisa diberikan, maka bisa mengganggu motivasi belajar. Yuk kita lihat contoh ya. Jadi seperti kita ketahui, menurut Gary Chapman, ya, saya ada bukunya yang versi memang bahasa Inggris ya, memang beli langsung dari luar. Itu bahwa love language anak itu atau bahkan diri kita itu ada 5 kemungkinan. Pasti ada yang lebih dominan. Satu adalah gift, hadiah.
suka diberi sesuatu, suka diberi hadiah, rewardnya berupa barang dan lain sebagainya. Ya, nanti kita lihat do and don'ts-nya. Kedua, suka kata-kata afirmasi. Kata-kata afirmasi itu bisa macam-macam. Bisa kata-kata pujian, wah hebat, anak pintar, atau kata-kata bimbingan. Nah, kamu pasti bisa berhasil. Kata bimbingan, kata motivasi, atau kata pujian itu adalah word of affirmation. Ya. Yang ketiga adalah physical touch, sentuhan fisik. Nah, sentuhan fisik tentu beda-beda ya. Pada anak kadang dielus-elus, anak perempuan kadang dielus-elus rambutnya, ya. Tapi kalau anak laki kadang sambil ninju bahunya, nah itu juga merupakan suatu bentuk love language yang berbeda. Tingkat umur berbeda, jenis kelamin berbeda, akan berbeda semua. Ya. Lalu yang ketiga adalah quality time, waktu yang berkualitas. Anak itu akan sangat happy kalau ada orang tuanya. Bukan berarti orang tuanya super sibuk sehingga karena nggak pernah di rumah terus dia kangen orang tuanya di rumah, itu wajar. Tetapi betul-betul dia itu yang, hadiah udah nggak penting dah. Yang penting adalah apa tuh, bisa dekat dengan orang tuanya. Misalkan liburan bareng, ditonton waktu dia perform di panggung acara nyanyi atau nari, itu adalah quality time-nya. Ya, bukan berarti dia tidak suka hadiah, tapi ini lebih dominan quality time. Ya. Lalu yang terakhir adalah act of services. Act of services artinya suka dilayani, suka dibantu. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya masing-masing ya smart listener. Tentu kalau smart listener nanti mau langkah pertama adalah smart listener mesti tanya pada diri sendiri, aku masuk yang mana ya? Itu dulu. Misalkan Anda masuk A, lalu pertanyaan berikutnya, kalau Anda orang tua, pasanganku masuk yang mana yang dominan? Jangan-jangan bukan A, mungkin B. Nah, setelah itu, anak-anakku masuk yang mana? Ya, kalau anaknya 3, bisa jadi beda semua. Dan belum tentu sama dengan orang tuanya. Atau mungkin ada satu yang sama. Nah, selama ini hajar aja karena saya sukanya A, saya ngasih anak saya A terus. Padahal anaknya mungkin E, mungkin C, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan pasangan. Ya, jadi ini bukan cuma untuk parenting, tapi juga untuk keharmonisan pasangan. Ya. Ya, oke. Apalagi ya? Nah, oke. Langkah pertama Pak, supaya tahu gimana Pak? Memang ada tesnya sih, tetapi paling gampang. Yuk kita introspeksi. Aku paling suka dikasih apa dari 5 ini? Kemudian, aku paling suka ngasih ke anak-anakku atau orang lain apa? Nah, biasanya antara yang aku suka dengan yang suka aku lakukan pada orang lain sama. Kalau orang sukanya dia, aku suka dikasih sesuatu, souvenir, apa, dikasih oleh-oleh kalau teman pergi jalan-jalan ke luar negeri. Aku pun juga suka mengasih demikian. Itu berarti gift ya. Love language dominannya gift. Ya. Lalu kalau disuruh milih yang mana? Kalau Anda bingung, anak saya ini yang jelas dari A, B, C, D kayaknya antara B dan C. A enggak, D enggak, E tidak. Lah, caranya gimana? Ya coba aja kasih pilihan. Nak, kamu kan mau ulang tahun ya. Mau pilih gadget atau kita liburan bareng ke Bali, ya dipilih mana? Misalkan seperti itu. Dari situ akan ketahuan. Lalu yang paling sering diberikan apa? Begitu ya. Nah, kira-kira itu adalah cara awal untuk tahu kira-kira Anda, pasangan Anda, orang terdekat Anda, orang tua Anda, kalau memang Anda cukup dekat, sering interaksi, dan anak-anak Anda apa. Ini harus diketahui, dan itu adalah bagian dari brain operating system, termasuk keunikan otak anak Anda. Berarti orang tua sebagai pendidik atau juga sebagai pemimpin di rumah itu perlu mengetahui love language-nya. Karena kalau nggak tahu love language putra-putri kita, bisa dikatakan operating system otak anak kita itu tidak maksimal ya Pak? Artinya kalau ini pendekatannya untuk belajar, mungkin kita tidak memberikan sesuatu yang paling diinginkannya. Ya, reward yang paling berkesan. Reward yang berkesan tentu bisa, harapan kita bisa memotivasi. Ya, tapi kalau tidak pernah diberikan sama sekali, itu bisa mengganggu operating system, seperti halnya operating system gadget kita yang kena virus, begitu ya. Nah, kalau udah kena virus, kalau Windows kena virus,
Word, Excel, PowerPoint-nya kacau. Kalau itu kena virus, motivasi belajarnya kacau. Merasa dirinya tidak punya masa depan. Merasa dia kecewa karena tidak bisa memuaskan atau membuat bahagia orang tuanya. Aduh, aspeknya banyak. Ya, oke. Nah, ini sebenarnya saya mau ngupas satu persatu do dan don't-nya secara cepat. Tapi kalau nggak salah, waktunya tinggal setengah menit ya. Nanti kita bahas ya Pak Nanti Tanto. kita lanjut aja ya. Tapi yang pasti Pak Tanto, kalau dengan kita tidak pernah melakukan love language kepada putra-putri kita, bisa jadi mungkin secara akademis dia kurang maksimal ya Pak Tanto. Hasil Bisa ya, bisa tidak. Ini hanya salah satu faktor ya. salah satu faktor. Iya. Nah, Baik, nanti kalau dia memang punya suatu goal, ingin juara, kuat sekali, ya, dia tentu bisa sukses dalam akademik. Tapi masalah happy atau tidak ada yang tahu. Ya. Dan sekali lagi, keberhasilan pendidikan tidak hanya bisa ditentukan hanya dari skor akademik. Masalahnya begitu. Ya. setuju. Tentu kita setuju ya hal itu. Nanti kita lanjutkan lagi Smart News untuk Anda semua. Silakan bergabung di YouTube channel Smart FM karena kami sedang streaming di sana. Anda jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Topik kita adalah operating system otak kita. Dan ternyata memang ada beberapa faktor yang membuat operating system otak kita itu berjalan dengan maksimal. Seperti yang tadi sempat di-highlight oleh Pak Sutanto Windura. Dan smart system tentunya dengan operating system otak kita yang maksimal atau baik gitu ya. Semua itu bisa berjalan dengan baik. Kalau misalnya contohnya putra-putri kita operating system otaknya itu bagus, bisa jadi dia akan mendapatkan akademisnya maksimal atau juga mungkin berprestasi gitu ya lebih tepatnya dan bisa membanggakan orang tua ya. Oke Pak Tanto, bisa dirinci lagi nggak sih soal operating system otak kita ini Pak? Silakan. Oke, jadi smart listeners kita masih masuk ke bagian yang love language ya. Jadi yang pertama tadi konsep sudah, bahkan itu review dari pertemuan sebelumnya.
Lalu di pertemuan minggu lalu kita menyinggung sedikit love language, tapi saya merasa penting untuk menjabarkan lebih lanjut sekarang saat. Ya, oke, kita mulai dari give hadiah, love language-nya hadiah. Nah, mungkin ada yang berpendapat satu, jadi pokoknya apa-apa kasih hadiah, nanti dulu ya. Yang don't-nya ini do dan don't dan how to-nya begitu ya. Yang don't-nya adalah jangan jadikan hadiah sebagai alat suap. Gak mau belajar, dia tahu anaknya love language-nya hadiah kan. Ayo kamu belajar, kan mau ada ujian. Kalau kamu mau belajar, nih, papa kasih ini. Gak boleh itu. Itu kan sebagai penyuap. Belajar adalah kewajiban, itu tidak boleh. Ya. Nah, lalu juga tidak boleh memberikan hadiah untuk sesuatu yang memang sekali lagi menjadi kewajibannya. Misalkan membersihkan kamarnya, ya, nggak cuma urusan belajar. Masa mandi harus disuap gitu ya, pakai hadiah kan tidak, itu kewajibannya. Lalu tidak boleh juga memberi hadiah untuk menggantikan love language-nya yang lain. Anak love language-nya quality time. Tapi karena orang tua yang sibuk, udahlah diganti hadiah aja, beliin gadget yang mahal. Tidak bisa. Ya. Nah, lalu juga, Pak, kalau saya apa dong, Pak, kalau anak saya love language-nya hadiah. Beli hadiah, barang terus. Gadget, apa kan mahal? Salah besar juga. Ya, salah besar juga. Hadiah tidak perlu mahal. Tapi kadang berikan sesuatu yang biasa, tetapi dibungkusnya yang cantik. Unik. Apalagi bungkusnya kita sendiri yang melakukan. Gitu ya. Bukan suruh orang bungkusin. Ya. Jadi tidak perlu mahal. Kalau perlu, barangnya juga bikinan sendiri. Boleh makanan sendirilah. Biasanya beli catering atau beli dari, apa tuh istilahnya, online ya. Kali ini masak sendiri ya, walaupun rasanya bikin pizza sendiri misalkan, walaupun rasanya ya jauh daripada yang di toko, tetapi itu adalah gift. Hadiah yang unik, yang tidak bisa dibeli, ya, misalkan gambaran, lukisan, craft, sesuatu itu juga merupakan sesuatu yang bisa kita berikan, bukan sesuatu yang harus mahal, harus beli dan lain sebagainya. Bahkan masakin khusus buat dia, bikin lagu khusus buat dia, begitu ya. Atau Kalau mahal-mahal nanti lama-lama tekor ya, karena memang nah, ini kan betul. yang dimaksud adalah Bukan itu esensinya, ya. Nah, lalu sekarang kita masuk ke quality time, ya. Anak yang suka quality time. Nah, quality time ini do dan don't-nya apa? Ini kadang bagi orang tua yang sibuk ini paling sulit ya, menyediakan waktu ya. Lalu biasanya apa yang terjadi? Anaknya 3 quality time, yuk sini borongan, yuk 3 yuk, kita nonton bareng yuk. Tidak boleh, satu persatu, one by one. Istilahnya daddy and daughter time, daddy and son time, mother to son time. Kadang berdua, satu persatu. Quality-nya begitu, bukan borongan, sekali punya waktu, udah anaknya 4, udah sini semua, makan bareng, jalan-jalan bareng. Tidak seperti itu. Ya. Dan apa ya, kadang quality time itu bukan sekedar jalan-jalan. Kadang punya waktu untuk ngobrol, curhat, quality conversation, percakapan yang berkualitas dari hati ke hati, itu juga oke. Ya, dan juga kalau misalkan ngajak jangan sesuatu yang terplanning, kadang-kadang sesuatu yang dadakan, wow, ya, yuk packing barangnya, kita jalan-jalan ke sini, nginap semalam atau kita wah, itu sesuatu yang cukup oke. Ya, shopping bareng juga bisa, atau ajak anak kalau memang itu kantor Anda, ajak anak ke kantor, ngerjain PR di kantor, itu juga quality time. Ya, oke, tentu smart listener jago-jago semua untuk membuat variasinya ya. Oke. Nah, lalu berikutnya adalah physical touch ya, alias sentuhan fisik. Bagi anak Anda yang suka dipangku, suka ngelendot, minta dipeluk ya. Kalau jalan suka ngegandeng atau minta digandeng, minta dipeluk, nah dia physical touch. Nah, sekali lagi tiap anak dengan usia yang beda-beda
apalagi dengan jenis kelamin yang berbeda-beda, itu masing-masing ya. Seperti tadi saya bilang kalau anak laki-laki pura-pura ditinju, kalau lebih gede mungkin gulat bener, kuat-kuatan dorong-dorongan gitu ya, piking-pikingan ya, bukan berantem beneran, itu akan oke gitu ya. Nah tentu apa itu pada pada anak perempuan bisa macam-macam. Sesuatu yang berhubungan dengan fisik, waduh rambut kamu bagus banget sekarang, wah kulit kamu halus, ya itu juga sesuatu yang bisa menjadikan istilahnya masuk dalam kategori physical touch, ya bukan kata-kata pujian. Kata-kata pujian lebih ke perbuatannya, begitu. Lalu donya apa? Anak yang dominan physical touch jangan dipukul, dia akan ingat, membekas lama, Kenapa? akan Nah, kamu ributnya adalah sentuhan fisik, dihukumnya dipukul. Itu akan efeknya negatif dan jangka panjang, begitu ya. Atau anak apa itu dominan love language-nya hadiah, tapi barang dia, mainan kesukaan dia karena Anda jengkel, dia nggak belajar-belajar, diambil, mungkin dirusak, dibanting gitu. Walaupun Anda waktu itu lagi emosi, itu akan sangat menyakiti, gitu ya. Nah, itu dia seninya di sana ya. Itu Oke, harus perhatikan bagaimana love language dari anak Anda ya, dan ada do and don'ts-nya seperti yang Pak ya, betul. katakan. Tadi Pak Tanto Oke. juga nih, katanya kalau kita mau quality time bersama dengan Mhm. anak-anak kita, itu jangan langsung rame-rame. Iya, anaknya 3 ya satu persatu, cari waktu. Oh, gitu. Kenapa itu Pak Tanto? Apa Ya karena memang quality time kok, special time. Nggak special kalau rame-rame, ya. Punya waktunya sedikit, ada udahlah sekalian orang tua, pasangan, anak diajak semua rame-rame. Tuh, saya udah ini kan bukan begitu. nenek, saudara, oh, jadi Iya, dikumpulin jadi satu. Makanya kita bilang itu yang kadang paling sulit untuk bagi yang sibuk kerja, ya. Karena waktu terbatas, hanya bisanya weekend, belum lagi kalau apa istilahnya anak sudah kuliah atau apa, mungkin dia harus ngekos dan lain sebagainya, itu tentu kan berbeda ya. Nah, lalu berikutnya adalah act of services atau melayani. Kita melayani anak misalkan itu bukan tujuannya supaya anak itu kemudian boleh nyuruh-nyuruh, kalau nggak dilayani dia nggak mau makan dan sebagainya. Tidak. Tujuan kita melayani adalah satu, penghargaan kita, kedua memberikan contoh supaya dia juga, anak kita suatu saat bisa melakukannya pada orang lain, pada orang-orang yang disayangi. Itu pun demikian saya lakukan pada anak saya juga, ya. Saya melayani dia, kadang masakin, dan itu tidak hanya masakin ya, pelayan itu bisa nemenin belajar, membantu membuatkan tugas, apa istilahnya, prakarya ya, apa ini, tugas sekolah yang project yang harus motong-motong, harus bikin-bikin sesuatu. Pas dia lagi sakit, tentu kewajiban kita beliin obat ke dokter, itu kan wajar. Tapi lebih dari itu seperti apa? Menyelimuti dan lain sebagainya. Ya, sama seperti contohnya ke anak saya juga memberikan seperti itu. Dan saya minta anak saya, kalau pas makan malam, kamu ambilin air putih ya, diisi ya. Berapa kali dia lupa. Dan saya bilang, ayah, papa ini bisa loh ngambil air putih sendiri loh. Deket itunya airnya, tapi tujuan papa itu dulu melayani kamu, supaya kamu bisa melakukan hal yang sama. Ini sebagai latihan kamu. Begitu loh. Jadi kita ini memberikan suatu services ke anak itu bukan kemudian anak menjadi pasif, tapi supaya dia meneladani melakukan hal yang sama. Menyiapkan makanan, memperbaiki sepeda yang rusak, membantu untuk mengerjakan tugas PR-nya yang dia tidak bisa, bukan membantu ngerjain PR-nya ya. Itu tentu lain-lain. Atau mungkin memilih baju yang cocok untuk dia ada acara, itu adalah bentuk act of services. Bentuknya bisa macam-macam. Ya. Nah, ini bisa diterapkan sehari-hari di rumah ya, karena ya. dengan love language salah satunya yang bisa memaksimalkan operating system otak kita
tentunya Ya, juga akan lebih berkembang positif, kemudian hal-hal baik juga akan bisa terjadi pada anak ketika dia kecil hingga besar, smart listeners. Jadi sebetulnya ya, love language ini itu mungkin hal yang bisa dikatakan bukan kecil ya, tapi hal-hal yang mungkin kadang-kadang luput gitu dari luput dari perhatian. yang keluarga ya. Ya, orang tua cenderung memberikan sesuai dengan keunikan love language-nya dia sendiri. Ya kan, kalau saya suka dikasih hadiah, ya saya cenderung ke anak saya semua saya kasih hadiah. Karena memang nature-nya begitu. Tanpa kita ini aware, sadar bahwa anak saya ini berbeda dengan saya, pasangan saya berbeda dengan saya. Itulah keunikan otak. Ya, gitu. Masih ada sesi selanjutnya, sebenarnya semakin seru diskusi kita pada malam hari ini. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Kita masih dalam Smart Parenting and Creative Learning. Tidak terasa kita masuk di sesi terakhir. Smart Listeners, topik kita adalah operating system otak kita. Ini banyak banget ya poin-poin yang disampaikan oleh Pak Tanto, bisa menjadi pembelajaran kita semua, para orang tua terutama yang mendengarkan di malam hari ini. Tadi sempat dibahas juga soal love language, setiap anak itu berbeda, Smart Listeners. Mungkin anak yang pertama itu suka diberi hadiah yang memotivasi dia. Mungkin anak kedua itu berbeda gitu ya. Dia ya mungkin love language-nya itu berbeda, ingin quality time atau yang lainnya. Nah, ternyata ada juga istilah word of affirmation yang perlu diterapkan nih, Smart Listeners. Seperti apa sih Pak Tanto? Mungkin Oke, baik. Ini yang terakhir ya. Jadi, ini adalah anak yang suka love language-nya itu kata-kata, bukan hadiah, bukan quality time. Selalu ada, tapi bukan yang paling dominan. Bukan hadiah, bukan bukan quality time, bukan sentuhan fisik, bukan services ya. Tapi kata-kata yang dia terima. Nah, kata-kata word of affirmation itu sebenarnya ada 4. Satu adalah kata-kata affection, rasa sayang. Ya, artinya, wah, papa sayang kamu, ya, ibu sayang kamu, ya. Nah, itu kan biasa, tapi sesuatu yang maksudnya adalah semacam itu, tetapi tidak harus kata-katanya adalah seperti itu. Ya.
sayang, care, dan lain sebagainya. Tapi tolong dibuat jangan conditional. Hmm. Bapak itu sebenarnya sayang kamu, tapi lah udah ada tapinya. Itu nggak boleh. Ini tone-nya ya. Satu kata-kata affection, rasa sayang. Biar lengkap saya berikan empat-empatnya dulu aja ya. Satu kata-kata affection, rasa sayang. Kedua kata-kata pujian. Ketiga adalah kata-kata apa ya bahasa ini ya. Kata-kata encouragement. Apa ya encouragement itu ya? Penguat gitu ya. Penguat. Berikutnya adalah kata-kata bimbingan. Ada empat ya. Kata-kata sayang, affection, kata-kata pujian, kata-kata penguatan, dan kata-kata bimbingan. Kata-kata sayang adalah sayang, jangan pakai tapi. Ya. Kedua, kata-kata pujian. Nah, ini ada beberapa tips. Yang dipuji bukan anaknya, tapi perbuatannya. Oh, oke. Kenapa? Iya, karena yang bagus itu adalah itunya, perbuatannya. Iya. Nah, kejujuran kamu tadi ngomong apa adanya, walaupun bikin Bapak kaget, itu bagus. Bapak apresiasi. Gitu, ya. Nah, perbuatanmu tadi, ya, yang kamu tidak membalas apa yang teman kamu lakukan itu juga perbuatan yang baik. Itu perbuatannya, ya. Nah, walaupun tadi kamu capek, tapi kamu tetap belajar, usahamu itu bagus. Jadi itunya, yang dipuji perbuatannya, jangan orangnya. Yang kedua, jangan sering-sering muji, kebal ntar. Yang tidak perlu dipuji, jangan dipuji. Ngumbar pujian juga nggak bagus, ya. Lalu kata-kata penguatan, encouragement itu adalah, aduh, matematika dapat 7 nih. Dikit lagi, dapat 9 atau 10. Sudah close. Nah, dikit lagi. Ya, kamu pasti bisa. Bahkan penelitian di Saint Mary School itu anak-anak yang sengaja diberikan pujian-pujian, jadi kalau nggak salah ada percobaan 2 kelas, di sini kasih pujian-pujian, sini enggak, ini prestasinya lebih bagus. Padahal pertamanya mereka standar kemampuan akademiknya sama, ya itu ada eksperimen. Gitu. Lalu berikutnya adalah kata-kata bimbingan. Ya, kata-kata bimbingan itu prinsipnya apa saja, tapi lebih baik pakai kata-kata yang positif. Jangan terlalu jangan terlalu banyak kata jangan. What do you want? Jangan nakal kamu. Enggak, tapi what do you want? Kamu yang baik ya. Kamu yang sopan ya. Kamu yang teliti ya. Jangan kamu kok ceroboh banget sih. Itu ibu-ibu tuh biasa kalau udah kesel gitu. Iya, memang itu kita ini istilahnya keluar dari mulut itu dari program kita. Program kita adalah sebagai orang tua adalah waktu kita sebagai anak dibesarkan. Kita juga dibegitukan kebanyakan sama orang tua, termasuk saya. Jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Padahal maksudnya begini saja, bukan begitu kan? Kenapa nggak bilang yang positif? Nah, cara mengubah menjadi positif adalah what you really really want. Misalkan kakak mukul adiknya, Anda kan bilang, Kak, jangan nakal ya sama adik ya. Nah, supaya kata-kata ini berubah susah sekali. Tapi bagaimana merubah positifnya? What do you really, really want? Ya, Kak, tolong ya, baik sama didik ya, tolong jaga didiknya ya. Itu, ya. Nah, lalu kata-kata pujian juga bisa dimulai dari mulai panggilannya. Si pinter, anak jenius, anak rajin kok jam segini belum belajar, anak teliti kok kayak kok ini kok dari 5 kok ini nggak diperiksa lagi ada yang salah-salah, hebat, spesial. Tapi kebanyakan kita karena ada unsur bercandanya, anak bandel, anak apa lagi ya, anak nakal kok, anak males kok tumben jam segini udah belajar, lo malah kebalikan gitu ya. Bukannya dipuji malah kok tumben jam segini udah belajar, ya. Lalu apa lagi yang bisa kita lakukan? Tanya gitu ya Pak. Gila Ya. banget gitu. Nah, saya pernah melakukan, ya. Anak dapat nilai bagus, dia mungkin belum tahu kalau saya sudah tahu, karena saya tahu dari istri saya. Saya pakai post-it ya. Wah, kamu hebat matematikanya. Tempel post-it-nya di meja belajarnya. Hah?
Apa ini? Nah, bisa pakai post-it, ya. Nah, lalu pakai voice recorder. Jangan cuma tulis voice recorder, kamu hebat, ya. Sebutannya, panggilannya jenius, kreatif, hebat, ya. Lalu juga pujian atas cita-citanya, perbuatan baiknya, dan lain sebagainya. Nah, ini tentu adalah sesuatu yang bisa tip dan triksnya Anda dapatkan ya, Smart Listener. Hmm, Oke. baik, ya ini bisa Anda terapkan di rumah Smart Listener supaya anak kita, fungsi otaknya, operating system anak kita gitu ya, itu bisa maksimal sehingga bisa meraih prestasi, kemudian apa yang kita harapkan itu bisa terwujud. Pak Tanto, kalau seandainya anak kita mendapatkan nilai yang tidak sesuai dengan harapan, apakah kita perlu memuji juga? Oh, jangan. Kenapa Pak Tanto? Jangan, memang itu tidak untuk dipuji karena nilainya jelek, tetapi bukan juga untuk menjadi objek kemarahan. Hmm. Kita cek dulu, ya kan? Tapi kita harus kembalikan bahwa default dia adalah pinter. Anak pinter kok matematika dapat 5, kamu pasti nggak ngerti ya. Kalau kamu ngerti, kamu pasti bisa dapat 9 atau 10. Wong kamu pernah dapat 9 atau 10 kok. Jadi defaultnya itu dia pinter. Bukan selalu dibilang, anak bodoh, anak ceroboh, standarnya 5, begitu dapat 9, anak ceroboh, kok tumben kamu bisa dapat 9 matematika? Soalnya ini anomalinya. Salah. Yang dapat 5 ini anomalinya. Walaupun kenyataannya sebenarnya dia itu juga cukup sering dapat nilai 5, 6, dan sebagainya. Tapi brain operating systemnya jangan kena virus dulu. Begitu loh. Jadi Oke. ini sangat sangat berbeda. Itu tadi yang saya bilang mengenai harga diri, perbandingan antara diri self image dengan self idol. Kenyataannya dia dapat 5, kenyataan idolanya dapat 10, dapat 100 gitu ya. Kenyataannya dapat 50. Kita bisa menyikapi dua makna gitu. 50 itu kebetulan atau memang 50 itu takdir kamu. Karena kamu ini payah memang. Kira-kira demikian. Oke, baik ya. Hmm. Anda terapkan sponsor di rumah. Nah, Pak Tanto di sesi akhir ini, apalagi nih yang mungkin terlewatkan dari 2 episode ini yang bisa Pak Tanto sampaikan supaya operating system otak kita itu maksimal, terutama untuk putra-putri kita yang mungkin juga orang tuanya pada mendengarkan di malam hari ini, Pak. Oke, Smart Listener, saya tahu judul Brain Operating System ini untuk itu sebenarnya sesuatu yang ingin menyentil sesuatu yang menjadi bagian keseharian kita karena kita ini nggak pernah lepas dari gadget, selalu ingat tahu namanya operating system, ya, baik itu PC, laptop dan lain sebagainya, gadget kita. Tapi maksud kita adalah bahwa diri kita menjadi sekarang ini, anak Anda jadi seperti sekarang ini dan nantinya seperti apa, sangat dipengaruhi oleh alam pikirannya. Nah, alam pikirannya itu tidak terlepas dari keunikan otaknya dan sesuatu yang memang menjadi itu dia konsep dasar dari konsepnya tadi, konsep dasar dari cara berpikirnya. Apakah dirinya merasa berharga, apakah dirinya merasa pinter matematika, apakah dirinya sanggup menyenangkan orang tua dan lain sebagainya. Ya, nah oleh sebab itu, yuk kita sadari, lalu kalau perlu dengan hati besar kita melakukan koreksi. Ya, selama ini mungkin kita salah melakukannya, mestinya nilai 50 seperti tadi contoh itu ditanggapi sebagai sesuatu yang anomali, bukan sesuatu yang menjengkelkan Anda walaupun kata kenyataannya itu terus-menerus, itu yang pertama. Kedua, yang tadi ya 2 pertemuan ternyata kita hanya sempat 2 ya. Ya karena biasanya memang ini nggak bisa cepat tapi nggak apa-apa, biar detail. Terus mengenai love language, mungkin ada yang selama ini berpendapat, oh saya pikir anak saya ini karena darah daging saya, love language-nya sama dengan saya. Tidak. Pasangan Anda bisa berbeda, Anda dengan orang tua bisa berbeda, Anda dengan anak yang satu bisa berbeda antara Anda dengan anak yang lain. Sadari, make correction, sehingga love language yang diberikan sedapat mungkin sesuai dengan love language dominannya. Dan tentu itu akan memperkuat motivasi belajarnya,
dan memastikan tidak ada yang mengganggu operating system. Demikian. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Tanto pada malam hari ini, Smart Business bisa menambah wawasan kita sebagai orang tua untuk memaksimalkan fungsi dan operating system otak anak kita, dan bahkan kita sendiri gitu ya, dan bisa mengetahui juga seperti apa pasangan kita di rumah. Dan Anda yang terlewatkan bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Smart FM karena tersimpan rapi di sana. Dan terima kasih atas perhatian Anda setelah mendengarkan. Akhirnya saya William Darmawan beserta dengan Pak Sutanto Windura. Make the Make the most. most of your brain. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Baru saja kita simak Smart Parenting and Creative Learning bersama Sutanto Windura, Brain Coach Leader. Terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa.